Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 11 bab 6, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 sub pokok bahasan dalam bab 6 ini, yaitu sub pokok bahasan A, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Sub pokok bahasan B, kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sub pokok bahasan C, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan sub pokok bahasan D, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah sahabat pembelajar, kita mulai membahas sub pokok bahasan A, yaitu makna persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum kita membahas tentang substansi persatuan dan kesatuan bangsa, ada sejumlah konsep dasar yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan bangsa, di antaranya adalah persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Konsep dasar yang pertama yaitu persatuan. Secara sederhana, persatuan berarti gabungan atau ikatan atau kumpulan dari beberapa menjadi suatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi dengan disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Kenapa? Karena dengan terbinanya persatuan bangsa, maka akan melahirkan kesatuan bangsa. Kemudian konsep dasar yang kedua yaitu kesatuan. Kesatuan itu adalah suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentausaan, dan kejayaan. Manakala kesatuan bangsa tercipta, maka kehidupan bangsa akan tertib, aman, sentosa, dan tentu saja akan terjadi kejayaan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga yaitu konsep bangsa. Bangsa dalam substansi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai dengan Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Jadi dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa terkandung makna bahwa kita senantiasa harus bersatu. Kenapa? Karena sejarah telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Penjajah berhasil bercokol di Nusantara hingga beratus-ratus tahun lamanya karena kita melupakan senjata ampuh kita, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah, yaitu konsep kewilayahan, letak geografis, kependudukan, dan sumber daya alam. Dan aspek sosial, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah itu meliputi darat, laut,
dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yaitu wawasan Nusantara. Karakteristik daripada wawasan Nusantara yang pertama itu adalah negara kepulauan. Ini mengandung pengertian suatu wadah atau suatu wilayah lautan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau besar dan kecil. Kemudian yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Kemudian yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Kemudian yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Nah, bagaimana perwujudan daripada konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial? Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek. Yang pertama itu adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yang pertama bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan suatu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, kemudian memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Kemudian yang keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Kemudian yang kelima, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Yang ketujuh, bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri yang bebas, aktif, serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Nah, sekarang kita bicarakan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh wilayah daerah
tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Selanjutnya kita bicarakan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang kedua, budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Kemudian kita bahas perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang pertama, bahwa ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang sifat wawasan Nusantara. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Terima kasih.